Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini pada hari ini, minggu terakhir di bulan Mei 2021. Bersyukur kita kepada Tuhan, saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat GPD Sola Gracia yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada. Walaupun hanya melalui tayangan ini, saya percaya saudara-saudara diberkati, karena kita perlu akan firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan rohani kita. Puji Tuhan, saudara, sebelum saya membaca firman Tuhan, saya mau berdoa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur kami kepada Engkau untuk kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Engkau membukakan rasa firman-Mu bagi kami, Tuhan, sebagai makanan rohani di dalam kami menjalani hari hidup ini. Kami siap dengar firman-Mu dan jadi pelaku dalam firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62 berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini termuat dalam perihal mengikuti Yesus. Kalau di Alkitab buku ini ada perikopnya di situ, hal mengikuti Yesus. Nah, ketika itu para murid-murid dan ada banyak orang ketika dalam pelayanan Yesus, mereka mengikuti Yesus. Bahkan ada yang menyampaikan pengakuan, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Perlu dipahami saudara-saudara sekalian, kekristenan adalah bicara pengikut-pengikut Yesus. Dan kita adalah pengikut Yesus. Percayalah saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus maka kita dijamin oleh Tuhan. Ya. Tidak hanya sekarang tetapi jaminan kehidupan kekal nanti sebagai pengikut Yesus. Sehingga di dalam pengiringan atau di mana kita mengikuti Yesus itu, dia pasti selalu nyata di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, di ayat yang kita baca di sini saudara-saudara, ada hal yang menarik ketika ada orang berkata, aku mau mengikut engkau ya Tuhan. Nah, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Saudara, ayat ini akan memberikan sebuah penegasan bahwa dalam hal mengikut Yesus, Alkitab mengajarkan seperti tulisan Rasul Paulus, nanti sebentar kita akan baca. Dikatakan demikian, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu adalah bicara tentang panggilan Kristus untuk kita jalani, untuk kita mengikuti akan panggilannya. Sebab bukankah kekristenan adalah bicara orang-orang yang dipanggil? Saya dipanggil, saudara dipanggil. Yakinkan dalam engkau bahwa yang memanggil engkau bukan manusia, bukan saya. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, itu adalah bagian dari rencana panggilannya dalam setiap hidup kita. Dan ini nilai yang paling istimewa bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara mungkin akan berkata, coba buktikan bagaimana cara Tuhan memanggil saya. Saudara-saudari kasih Tuhan, ketika Tuhan membuka hati kita untuk bisa mengerti Dia, bisa memahami akan Dia, akan Yesus yang saya maksudkan, itu adalah bagian dari rencananya untuk kita lebih mengenal Dia lebih dalam lagi dalam hal panggilannya. Sebab ada orang di luar sana yang gak bisa memahami dan gak bisa mengerti siapa pribadi Dia. Saya boleh katakan, mereka belum termasuk dalam bagian mereka yang dipanggil. Tetapi ketika kita bisa memahami Dia, bisa mengerti Dia, ya, maka kita adalah orang yang telah dibukakan hati untuk bisa mengenal Dia secara pribadi. Kita adalah orang yang dipanggil oleh-Nya. Dan ketika kita percaya dan ketika kita menerima Dia. Nah, ayat 62 yang saya baca tadi saudara-saudara dikatakan, tetapi Yesus berkata, ketika seorang di ayat ini berkata, aku mau mengikuti engkau. Lalu Yesus berkata dalam ayat di sini, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Ayat ini memberi peringatan kepada setiap kita, saudara-saudara, untuk kita mau fokus dalam panggilan. Dikatakan, setiap orang yang mau membajak lalu menoleh ke belakang. Kekristenan adalah langkah maju ke depan. Mengapa Alkitab berkata di sini mereka yang menoleh ke belakang tidak layak, saudara-saudara? Karena Rasul Paulus dalam tulisan firman Tuhan memahami apa yang ada di belakang itu adalah bicara kehidupan yang lama. Dan kehidupan yang lama menuju kepada kebinasaan. Kehidupan yang lama adalah bicara tentang tabiat dan karakter-karakter manusia daging. Rasul Paulus dalam tulisan firman Tuhan, dia adalah manusia jahat. Tapi ketika dia mengalami panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk mengikut Kristus, maka dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Saya sini sampaikan di Sola Gracia, kita semua dipanggil oleh Tuhan dari latar belakang yang berbeda-beda, dan yang pasti latar belakang kehidupan kita mungkin tidak benar. Dan yang pasti kehidupan manusia ada di latar belakang kehidupan yang tidak baik. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menoleh ke belakang. Dalam tulisan firman Tuhan ada digambarkan ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom dan Gomora. Lot dan sekeluarganya diperintahkan untuk keluar dari kota Sodom. Mereka naik ke atas gunung, dan ketika itu istri Lot dia menoleh ke belakang. Dan apa kata dalam Alkitab? Dia menjadi tiang garam. Itu menjadi sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kekristenan, bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita mau fokus kepada panggilan Tuhan itu. Saudara-saudara punya latar belakang kehidupan yang lama. Saudara mungkin merasa saya ini orang berdosa. Bagaimana mungkin saya ini orang yang paling berdosa? Rasul Paulus berkata dia orang yang paling berdosa. Tetapi dia mau taat dalam panggilan Tuhan itu, saudara-saudara, ya. Dia mau taat di dalam panggilan Tuhan pada kehidupannya, maka Tuhan mengasihi dia, saudara-saudara. Begitu juga dengan saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita fokus pada panggilan. Setiap orang yang mau menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika istri Lot dia menoleh ke belakang, itu adalah gambaran satu kehidupan yang tidak mau fokus pada panggilan Tuhan. Dia melihat kembali ke kota Sodom dan Gomora. Dan kota Sodom dan Gomora itu adalah bicara kehidupan duniawi. Saudara-saudara. Iya. Ketika dia melihat ke belakang, pada saat itu dia menjadi tiang garam. Saudara-saudara. Nah, melihat ke belakang menunjukkan bahwa dia masih ingat-ingat lagi dengan persoalan-persoalan yang ada di belakang. Kehidupan lama yang ada di belakang. Perkara-perkara yang sudah berlalu yang ada di belakang. Saya mau baca satu ayat. Apa kata Rasul Paulus dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 3 yang saya sudah singgung tadi, saudara-saudara. Saudara-saudara, aku sendiri, Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Iya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Memang kadang menjadi momok di dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita masih seolah terus berpikir tentang apa yang ada di belakangku. Yang kadang terus menarik kita. Engkau orang berdosa, engkau tidak layak, terus menarik kita. Dan saya mau katakan itu adalah strategi iblis untuk membuat sehingga kita tidak bisa melangkah maju. Tapi lewat kesempatan ini saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara, dari latar belakang apapun kehidupan kita, kita dipanggil, kita mau fokus kepada panggilan Tuhan dan melupakan apa yang ada di belakang dan menjalani sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan dalam panggilannya. Lalu, apa kata dalam tulisan firman Tuhan di sini? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memanggil saudara untuk satu tujuan yang paling mulia, yaitu bicara tentang panggilan sorga di dalam kehidupan ini kan, saudara-saudara. Dan kita mau menghargai akan panggilan sorga itu di dalam kehidupan kita. Sambil kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Maka kita akan menjadi pribadi yang seperti firman Tuhan katakan,
Berbahagialah engkau hambaku yang setia. Amin, saudara-saudara. Yang setia kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara sekalian mendengarkan tayangan ini, saya mau sampaikan kepada kita, mari sebagai pengikut Kristus kita mau terus fokus kepada panggilan Tuhan. Kekristenan adalah bicara panggilan di dalam hidup ini. Panggilan secara personal, secara pribadi per pribadi, untuk dia mau menyatakan rencananya, untuk dia mau menyatakan janjinya di dalam hidup ini. Saudara-saudara, kita jangan diperdaya oleh keadaan latar belakang hidup kita, saudara-saudara. Dari latar belakang apapun latar belakang hidup kita. Iya, tapi ketika kita mau fokus kepada Tuhan, mau percaya kepadanya, mau sungguh-sungguh kepadanya, maka seperti firman katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan sorga dalam hidup ini. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara-saudara. Salam sehat dari saya, saudara-saudara saya dan keluarga. Ya, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan kemana saudara pergi, doa saya Tuhan menyertai dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga, dan juga dalam pekerjaan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami untuk firman-Mu, sekalipun hanya singkat hamba sampaikan. Kami mau fokus dalam panggilan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil kami. Engkau yang memanggil kami dari latar belakang kehidupan kami, yang sesungguhnya tidak berarti, tapi menjadi berarti di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang panggil. Untuk kami dibenarkan, untuk kami dipulihkan, untuk kami dibaharui, dan untuk kami dipersiapkan menjadi gereja-Mu yang sempurna, untuk masuk dalam karya keselamatan yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan berkati hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Berkati pekerjaan mata pencarian mereka. Dan tilik mereka senantiasa. Agar mereka senantiasa terus boleh melihat pertolongan Tuhan. Mujizat-mujizat yang dari Tuhan terjadi. Terlebih di hari-hari ini dalam kondisi pandemi yang ada. Tuhan, hamba mau berdoa. Terus proteksi anak-anak-Mu. Proteksi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami senantiasa aman, tenang, tentram dalam perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Kami syukurkan semua berkat dan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.